Buat Basuki Resobowo. Seperti ibu, nenekku juga, tambah 7 keturunan yang lalu, aku minta pula supaya sampai di sorga. Yang kata Masyumi, Muhammadiyah, bersungai susu dan bertabur bidari beribu. Tapi ada suara menimbang dalam diriku, nekat mencemooh. Bisakah kiranya berkering dari kuyup laut biru? Kamitan dari tiap pelabuhan gimana? Siapa bisa mengatakan pasti? Di situ memang ada bidari. Suaranya berat, menelan seperti Nina, punya kerlingnya Yati. 1947, Sorga, Chairil Anwar. Selamat pagi Mas Sisko. Selamat pagi teman-teman pendengar dan penonton dari vokpop.co. Hari ini saya ketemu sama Mas Sisko, sejarawan asli Malang Mas ya? Kelahiran Malang. Kelahiran Malang. Nah, hari ini kita itu membahas sebuah tema yang cukup spesial Mas. Kita membahas tentang 1 abad kelahirannya Chairil Anwar. Ya, betul. Dan kebetulan Malang ini cukup spesial Mas ya buat Chairil Anwar, karena Malang ini satu dari 2 kota yang memiliki statue Mas ya, statue-nya Chairil Anwar, betul. Patung Chairil Anwar. Dan hari ini saya mau ngobrol sama Mas Sisko tentang kok bisa sih ada statue di Chairil Anwar di kota Malang tepatnya. Kalau beberapa riset yang aku baca Mas ya, patung Chairil Anwar ini kan diresmikan tanggal 28 Juni Mas ya, 28 April 1955. Itu kalau cerita awalnya itu kayak gimana sih Mas? Iya, jadi Malang ini dalam sejarah hidupnya Chairil tercatat pernah dikunjungi. Berapa kalinya kita tidak tahu, tapi yang jelas pada tanggal 28 Februari tahun 1947 dia menulis 2 sajak di Malang. Yang pertama sajak buat Basuki Resobowo, seorang pelukis terkenal, temannya Chairil. Lalu yang kedua sajak Sorga, ditulis di Malang. Nah, kedatangan Chairil ke Malang itu dalam suasana zaman juga ya. Karena waktu itu ada sidang BP Kenip, ya. Sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat yang berlangsung di sekarang Sarinah. Waktu itu namanya Gedung Rakyat Indonesia. Dan di sana suasana zaman itu mendukung Chairil untuk melahirkan 2 karya itu. Nah, sepertinya pasti ada kontak ya antara Chairil dengan kawan-kawan yang ada di Malang. Seperti apa saya juga belum tahu, tapi yang jelas tidak mungkin kalau tidak ada interaksi gitu. Nah, sajak-sajak Chairil sepanjang revolusi membakar semangat. Dan kelak tahun 1955 dalam rangka 10 tahun revolusi Indonesia kita merdeka, dia diabadikan. Tapi bukan 2 sajak yang dia tulis di Malang, tapi sajak Aku juga Mas ya, yang cukup terkenal itu Mas ya? Iya. Kenapa aku? Karena kalimat-kalimatnya revolusioner ya. Oh ya. Biar peluru menembus dadaku atau diriku, macam-macam seperti itu yang direliefkan. Jadi untuk mengenang 10 tahun Indonesia merdeka, dan juga untuk mengenang bagaimana kata-kata bisa membakar semangat untuk berjuang, itu bagian dari alutsista juga ya, alat pertahanan utama bersenjata waktu itu gitu. Dan patungnya sendiri akhirnya juga jadi cukup aneh di Malang. Karena rata-rata di Malang kan patungnya patung orang perang. Oh ya. Memanggul senjata. Penuh kekerasan juga ya. Itu, tapi patung Chairil Anwar ini tidak. Mungkin salah satu patung yang humanis ya, meskipun berbicara tentang revolusi. Iya. Lalu Mas, untuk di Malang sendiri, ketika peresmiannya itu, aku baca kemarin itu kan ada beberapa pengaruh dari beberapa orang di Malang, termasuk wali kota waktu itu Mas ya. Ya. Itu kalau dijelaskan, apakah ada pengaruh tertentu kok Chairil Anwar itu patungnya dibangunnya di kota Malang?
kenapa dibangun di Kota Malang? Sebenarnya lokasinya strategis ya. Ya. Dia dekat dengan sidang BP Kenip. Oh ya. Tempat berlangsungnya peristiwa monumental yang menyetujui atau tidak menyetujui perjanjian Linggajati. Dan waktu perjanjian itu akhirnya diteken, diresmikan, salah satu pamannya Khairil kan yang sedang berkuasa di Republik Indonesia waktu itu, yaitu Khairil Anwar. Jadi lokasi itu saya yakin pasti pernah dikunjungi Khairil karena memang tempat lokasinya ada di situ. Jadi itu memang zona heritage ya sekarang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jangan lupa patung itu berada di lokasi yang berada di tengah-tengah alun-alun Bunder dan alun-alun kota. Kita tahu dalam sejarah alun-alun kota kan tempat kekuasaan residen dengan Bupati Malang. Kemudian alun-alun Bunder itu tempatnya wali kota Malang sejak zaman Belanda. Ya. Jadi kenapa patungnya harus ada di situ? Karena memang berlokasi dekat dengan peristiwa BP Kenip itu sendiri. Ya. Jadi membaca Khairil Anwar di Malang tidak bisa dipisahkan dari peristiwa monumental sidang BP Kenip. Untuk sidangnya itu Mas, Saman tahu nggak lokasinya itu di mana Mas tepatnya? Ya sekarang jadi Pertokoan Sarinah itu. Oh, Pertokoan Sarinah itu ya? Ya, dulu namanya Societat Concordia. Ya. Societat Concordia itu tempat para sosialita Belanda berkumpul, berdansa-dansi, mendengarkan musik, santuy-santuy lah. Oh ya. Tapi terlarang untuk non-Belanda. Jadi ada tulisan verboden, voorhonden en inlander. Terlarang bagi anjing dan pribumi. Bayangkan, pribumi disamakan dengan anjing, nggak boleh masuk di tempat itu dulunya. Iya. Dan ketika revolusi, tempat itu direbut, dirubah menjadi Gedung Rakyat Indonesia, tempat sidang parlemen waktu itu BP Kenip itu. Iya, iya. Lalu Mas membicarakan tentang posisi patung Khairil Anwar yang cukup strategis Mas ya. Tepatnya di Kayu Tangan Heritage. Artinya kan banyak juga masyarakat yang melintas. Ya. Tujuannya juga kan untuk mengenang Khairil Anwar. Nah, aku ingin tanya ke Mas Sisko sebagai sejarawan. Saat ini Mas, masyarakat itu ketika jalan ke sini, mereka rata-rata apakah mengenal Mas? Maksudnya ketika lewat ada patung, ini Khairil Anwar. Kalau menurut zaman sekarang itu gimana Mas? Tahun 2017 pernah ada video viral Ya. dari Faris Montis Ya. yang mengisahkan dengan lagu yang sangat sendu betapa dia baru tahu kalau itu patungnya Khairil Anwar setelah puluhan tahun tinggal di Malang. Jadi dari video itu, dan itu viral, banyak yang nggak ngeh kalau itu patungnya Khairil Anwar. Bagi yang tahu pun komentarnya adalah nggak mirip. Nah, pematungnya namanya Widakto. Pak Widakto itu juga seorang pelukis ya. Dia ketua Angkatan Muda Malang. Waktu peresmian sendiri tanggal 28 April 1955, dia juga dikritik kok patungnya nggak presisi. Widakto berbicara di pers waktu itu. Dia mengatakan waktunya terbatas, dana juga terbatas. Yang penting semangatnya jadi dulu. Jadi semangat revolusioner juga mungkin ya. Jadi ketika patungnya nggak presisi, Widakto sendiri mengiyakan, tapi ya apapun yang terjadi sudah terjadi kan, dan itu bagian dari heritage kita. Nah kembali lagi, nggak semua orang Malang sih memang tahu. Tidak ada penanda Ya. nama gitu ya, patung Khairil Anwar, tidak ada plakat begitu. Jadi memang tidak bisa disalahkan juga, tidak banyak orang tahu. Tetapi patung itu sendiri juga mengalami dinamika. Dulu masih selevel dengan jalan, sekarang kan ditinggikan. Kalau dulu orang lewat langsung bisa baca, sekarang orang harus Berhenti dan parkir buat untuk melihat mendekat, itu. Mas, ya. Jadi dari segi akses sendiri tentu ada dinamika dan tantangannya sendiri-sendiri. Nah itu Mas membicarakan soal patung sendiri ditempatkan
ini Mas agak beda kan Mas di Malang. Kalau di Jakarta rata-rata aku baca itu patungnya rata-rata dalam gedung kan Mas. Iya betul. Kalau di Malang ini satu-satunya mungkin yang ada di jalan terbuka, tengah jalan kan Mas. Itu apakah ada makna tersendiri enggak sih Mas? Apakah memang ditaruh di luar agar masyarakat melihat memang disengaja seperti itu, apakah ada maksud lain Mas? Ya kita sebagai orang Malang harus bangga ya, karena ini adalah monumen yang bisa diakses publik di ruang publik. Patung pertama Chairil Anwar itu di Taman Siswa Jakarta. Orang harus datang ke sekolahnya dulu untuk melihat patung itu. Kemudian patung kedua di Jakarta di Monas. Orang harus parkir dan jalan kaki ya untuk masuk Monas. Di Malang orang bisa lihat langsung dari jalan ataupun mengunjungi secara langsung ya. Jadi memang di Malang Chairil Anwar dimuliakan dan diberikan pada publik. Di tanah kelahirannya sendiri di Medan belum ada patung Chairil Anwar. Di tanah leluhurnya di Sumatera Barat sudah ada patung Chairil Anwar. Tapi tempatnya di rumah budayanya Fadlizon. Jadi bisa dibilang satu-satunya patung yang berada di ruang publik bisa diakses orang banyak ya di Malang. Dan itu sudah heritage ya. Harusnya sudah heritage karena sudah lebih dari 50 tahun. Tapi sayangnya belum ada penetapan objek cagar budaya di Malang. Semoga saja selekasnya. Siap. Lalu Mas, kita membahas ditaruh di luar untuk dijadikan pengenal untuk publik kan Mas ya. Akses untuk publik Malang terutama sebebas-bebasnya dan gratis Mas ya untuk menonton. Nah, ketika sudah ditunjukkan di luar, apakah memiliki efek nggak Mas? Maksudnya buat anak-anak mungkin yang dia lahir saat ini belum begitu mengenal sosok Chairil Anwar, karena sosoknya kan tidak begitu menonjol kan Mas daripada pahlawan-pahlawan yang lain. Apakah itu Mas signifikan dampaknya ditaruh di luar untuk memperkenalkan sosok Chairil Anwar ini Mas? Tadi berbicara pahlawan, Chairil Anwar belum jadi pahlawan nasional ya. Dia belum jadi pahlawan nasional, tetapi bagi publik sastra dia pahlawan. Dan memang jasanya besar ya. Dia yang menciptakan istilah Bung Ayo Bung dalam poster revolusi itu. Nah, banyak kesaksian yang mengatakan bahwa patung itu juga menjadi pintu masuk orang mengenal sastra Indonesia. Salah satu contohnya adalah penyair Eka Budianta, penyair nasional. Dia menghafalkan syair Aku Chairil Anwar itu ya setiap kali lewat patung ini. Kemudian ada sejarawan dari tinggal di Australia sekarang namanya Vanessa Herman. Dia juga waktu kecil sering lihat patung itu dan membaca Aku. Dan ketika dewasa, oh iya, itu adalah patungnya Chairil Anwar. Jadi banyak perjalanan dalam hidup seseorang yang pernah tinggal di Malang, baru sadar, baru ngeh, oh itu patungnya Chairil Anwar, dan ya itu menjadi suatu aset gitu ya. Lalu Mas, ketika kita melihat patung Chairil Anwar kadang kan dilewati masyarakat ya cuma lewat saja. Saat ini di Malang sendiri Mas ya, ada nggak sih kegiatan yang sifatnya itu mengenang Mas ya? Seperti halnya kita hari ini kan mengenang 100 tahun Chairil Anwar. Apakah ada kegiatan yang rutin Mas ya untuk memperingati hari-hari penting buat Chairil Anwar ini? Misalnya mungkin apakah adakah pembacaan puisi atau dan lainnya? Tujuannya biar masyarakat tahu, oh jadwal ini kita ada ini di statunya Chairil Anwar, jadi masyarakat bisa datang. Iya. Sebelum pandemi yang aktif membuat acara di sana adalah komunitas Pelangi Sastra Malang. Ada pembacaan puisi, kemudian orasi. Bahkan ada acara yang dibagi, acara pagi di sini, acara malam di tempat lain. Itu komunitas Pelangi Sastra. Dan jangan lupa patung ini sendiri juga dibuat untuk memperingati Chairil ya. 28 April 1955 itu peringatan wafatnya Chairil Anwar.
Jadi patung ini selalu menjadi saksi juga tidak hanya di bidang sastra. Kawan-kawan wartawan pernah melakukan demonstrasi juga Ya. di depan patung itu sebagai simbol gitu ya. Waktu Hari Kebebasan Pers Internasional. Jadi demo sastra di sini, demo wartawan juga di sini. Jadi banyak orang berekspresi bagaimana patung ini dijadikan simbol untuk menyatakan sikap Ya. Mudaroso. Yang belum saya lihat patung ini jadi tempat prewedding ya. Belum. Kalau di Kayu Tangan ini sudah. Jadi pertama-tama patung ini dibuat untuk memperingati Chairil, dan sampai sekarang patung ini dijadikan tempat untuk orang menyatakan sikap Mudaroso dan lain sebagainya. Siap. Lalu Mas, kalau dari perspektif Mas Sisko sendiri, Chairil Anwar belum dinobatkan sebagai pahlawan nasional kan Mas ya? Tapi bagi aku sendiri, sosok Chairil Anwar ini cukup spesial Mas, karena ya seperti yang aku sampaikan dari angkatan 45, Chairil Anwar ini cukup unik memperjuangkan kemerdekaan Indonesia kan Mas ya. Seandainya teman-temannya yang lain berjuang memerdekakan dengan mengangkat senjata atau diplomasi, Chairil Anwar ini kan memperjuangkan dengan cara membuat puisi. Iya. Membuat puisi dan syair. Betul. Itu menurutku yang cukup unik Mas. Beliau menurutku memang sudah sepantasnya dijadikan salah satu tokoh pahlawan nasional, karena beliau punya andil sih dalam perkembangan sastra di Indonesia pasca kemerdekaan Mas ya. Ya. Lalu kalau dari Mas Sisko sendiri, sosok Chairil Anwar itu secara personal itu seperti apa Mas? Saya lebih suka menikmati dia bukan hanya baris-baris puisinya, tapi hidup dia yang sangat eksentrik gitu ya. Dia sering nggak bayar utang, dia sering pinjem buku nggak dikembaliin. Tapi yang harus diingat, dia benar-benar mengabadikan setiap orang yang berkesan dalam hidupnya dalam puisi-puisinya. Seperti di Malang, Basuki Resobowo itu. Ya. Basuki Resobowo kan pasca 65 menjadi pesakitan politik dan tidak banyak dibahas orang. Baru setelah reformasi dia dibahas. Dan Chairil sudah jauh-jauh hari mengabadikan dia. Belum juga bagaimana Chairil mencintai setiap gadis-gadis pujaan dia. Dan kalau kita lihat gadis-gadis pujaannya Chairil itu semua punya kriteria ya. Pinter-pinter kabeh. Mahir bahasa, seorang poliglot ya, mahir beberapa bahasa, cerdas semua, Dinta Maela, Sri Aryati. Jadi Chairil Anwar ini sosok eksentrik yang mencintai wanita cantik dan pintar. Nah mungkin itu pembelajaran juga buat generasi masa depan ya. Iya. Cantik saja tidak cukup kalau tidak cerdas. Chairil sudah mengajarkan itu ya. Dia mengabadikan bagaimana pujaan-pujaan hatinya itu bisa dia abadikan dalam puisi-puisinya. Nah, yang menarik juga, Malang ini merayakan Chairil waktu meresmikan patung. Itu juga dengan rangkaian acara loh. Jadi selama seminggu penuh, Kota Malang tanggal 21 April sampai 28 April itu penuh dengan acara. Fragmen-fragmen puisi Chairil itu diabadikan, semisal aku mau hidup 1000 tahun lagi, dipasang di spanduk dan dipasang di sudut-sudut jalan Malang. Tanggal 26, 27 itu ada lomba deklamasi puisi. Kemudian ada sayembara membuat sajak. Puncaknya 28 April peresmian jam 9.30. Wali Kota Malang Pak Sarjono ikut meresmikan karena beliau juga wali kota Malang waktu revolusi 45 dan masih menjabat sampai dekade 50-an. Terus ada Ahmad Hudan Dardiri. Pak Hudan ini salah satu inisiator patung. Dia juga sastrawan, tapi selama revolusi dia adalah intel. Dia perwira intelijen yang suka berpuisi, dan pasca revolusi dia menjadi seorang guru dan menjadi seorang pendidik. Beliau pendiri Universitas Adibuana PGRI Surabaya
dan juga pernah menjadi wali kota Pasuruan dan Bupati Jombang. Bayangkan seorang perwira intelijen aja harus sadar terhadap propagandanya Chairil ya, dan mencintai sajak-sajaknya. Salah satu cucunya Pak Hudan itu dikasih nama anaknya Chairil Anwar, Eva Wani. Jadi salah satu cucunya Pak Hudan itu dikasih nama Eva Wani seperti anaknya Chairil Anwar, anak satu-satunya Chairil Anwar. Nah, kemudian ada Pak Widakdo sendiri yang membuat patung juga ikut berpidato. Kemudian ketua, ya kalau sekarang Dewan Kesenian Malang lah ya, itu juga ikut berpidato. Malamnya di aula SMA Alun-Alun Bunder waktu itu, sekarang aula SMA Tugu, juga ada perayaan adaptasi sandiwara keluarga gerilya karya Pramudia Anantatur. Jadi kita bisa membayangkan patung ini waktu diresmikan tuh, bayangkan acaranya seminggu. Dan penuh dengan acara-acara yang memuliakan sastra gitu. Nah, apakah hari ini masih ada di Malang? Itu sih PR ya. Iya. Nah, oke Mas, ini terakhir Mas. Ya. Chairil Anwar menurutku akhir-akhir ini beberapa orang berjuang untuk menjadikan masyarakat ingat kembali dengan sosok beliau Mas ya. Salah satunya yang aku garis bawah itu ketika datang ke toko-toko buku, bukunya mulai dicetak kembali, betul, diperbarui. Lalu Mas, menyambung dari kata Samen tadi, apakah saat ini sastra menggeliat dulu? Apa sih yang harus kita lakukan tepatnya untuk 100 tahun Chairil Anwar saat ini? Kalau buat saya yang di Malang harus diperkenalkan kembali, mungkin tidak diperkenalkan ya, menikmati secara bersama-sama dua sajak yang dia abadikan di Malang itu. Sajak buat Basuki Rasobowo dan Sorga. Karena tidak banyak orang tahu dua sajak itu dibuat di Malang. Dan harusnya publik Malang bangga terhadap dua sajak itu. Kemudian juga kita bisa menikmati tidak hanya membeli buku-bukunya kembali, tapi juga mengadakan acara jalan-jalan gitu ya. Jadi nanti akhir Juli itu bagi teman-teman yang berminat akan ada jelajah sahabat Chairil Anwar di Malang. Itu situs-situsnya yang terkait dengan suasana zaman kebatinan waktu Chairil Anwar datang ke Malang. Jadi akan mengunjungi situs-situs yang terkait sidang BP Kenip, lokasi dekat sidangnya BP Kenip, karena Chairil Anwar itu mengeluh juga di sajak buat Basuki Rasobowo. Satu sajak dengan dua barisnya itu dia mengeluh berapa lama perjalanan ini. Dari kereta api Jakarta ke Malang di zaman itu 25 jam perjalanan. Bayangkan dari Jakarta ke Malang, ada daerah yang diduduki Belanda dan ada daerah yang tidak diduduki Belanda, 25 jam. Jadi memang capek banget ya. Dan mungkin itu terlukis juga di kalimat-kalimatnya Chairil. Nah, itu menjadi bukan hanya patungnya ya, tapi sajak itu sendiri juga menjadi heritage. Syukur-syukur kelak di patungnya ini nanti kita belum punya monumen yang memiliki bentang suara. Kalau bentang panorama, landscape sudah ada. Chairil Anwar selalu diabadikan dengan gambar gereja itu ya. Tapi yang belum itu adalah belum ada patung yang kalau kita datang dan memencet tombol sajak Chairil bisa kita dengarkan. Kita belum punya monumen bentang suara. Siapa tahu kelak di monumen Chairil Anwar ini ada alat yang bisa ketika ditekan sajak dia yang ada di Malang ada suaranya, sajak aku ada suaranya. Bahkan siapa Chairil Anwar, profil singkat 1-2 menit tentang dia juga bisa muncul. Tentu saja nanti hanya bisa didengarkan di monumen itu ya. Jadi diatur desibelnya, bunyinya kayak apa. Di Indonesia belum ada monumen bentang suara. Dan juga tidak banyak ya monumen sastrawan. Dan Malang punya itu. Malang punya itu. Mungkin terakhir Mas,
Ya. Paling terakhir jadwal untuk napak tilas mungkin biar teman-teman yang menonton bisa ikut join. Ya. Tanggal 26 Juli itu Sahabat Khairil Anwar. Kita akan mengadakan jalan-jalan tanggal 23 dan 24. Oh ya. Hari Sabtu dan hari Minggu. Jamnya, untuk jamnya? Jamnya kita mulai jam setengah 8 pagi. Supaya berakhir di jam makan siang dan kita cari kuliner belusuan di Malang. Nanti kerjasama dengan Kepustakaan Populer Gramedia Jakarta yang juga ikut mencetak ulang buku Khairil Anwar yang pernah diliput oleh majalah Tempo tahun 2016 edisi kemerdekaan. Ya, siap. Jadi 8 titik. Selamat bergabung dan mari kita kembali ke tahun 47 dan tahun 55 ke situs-situs yang mungkin sekarang terlupakan ya, seperti aula SMA Alun-Alun Bunder. Di mana itu? Orang taunya aula SMA Tugu. Dan pihak yang sekarang menangani gedungnya itu juga seakan-akan terputus memori ya, bahwa gedung itu terkait dengan peresmian patung Khairil Anwar. Jadi dengan jalan-jalan kita tidak hanya mengenal masa lalu, tapi juga menghubungkan kembali situs-situs ini dengan semangat zaman. Oh iya, siap. Bagi teman-teman yang ingin gabung, silakan tanggal 23 dan 24 Juli, mari kita jalan-jalan menikmati makanan rohani dengan sejarah dan makanan jasmani kuliner Malang. Iya, siap. Jangan lupa gabung dan jangan lupa dengan pahlawan-pahlawan, terutama Khairil Anwar di 100 tahun di bulan ini. Iya, dan nikmati reportasenya Volpop di Sahabat Khairil Anwar. Iya, siap.